Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Artika Maulana. Saya dari kelas TI 23C5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana web saya bekerja. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ami Muhammad Rifai yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan penjelasan ini. Pertama-tama, kita dimulai dari latar belakang dulu ya. Di Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris, di mana sektor pertanian memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Namun demikian, salah satu permasalahan serius yang dihadapi dalam sektor ini adalah munculnya berbagai jenis penyakit tanaman yang berpotensi menurunkan produktivitas hasil pertanian secara drastis. Dengan seiring perkembangannya teknologi, khususnya dalam bidang computer vision dan machine learning, kini terbuka peluang untuk mengembangkan sistem yang cerdas. Di sini saya membuat sistem pendeteksi penyakit pada daun. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan sistem berbasis citra digital yang mampu mengidentifikasi penyakit tanaman secara otomatis dari gambar daun. Yang kedua adalah memperbaiki akurasi serta efisiensi dalam proses identifikasi penyakit jika dibandingkan dengan cara konvensional. Yang ketiga adalah menyediakan hasil diagnosis dan rekomendasi penanganan penyakit tanaman secara cepat kepada petani dan pengguna sistem. Yang keempat, memberikan kontribusi terhadap penerapan konsep pertanian cerdas smart agriculture melalui pemanfaatan teknologi, kecerdasan buatan, dan pengolahan citra. Dan yang terakhir adalah meminimalkan potensi kerugian akibat keterlambatan dalam mengidentifikasi penyakit yang menyerang tanaman. Baik, kita langsung saja memulai untuk menjalankan aplikasinya. Kita buka terminal dan kita ketik Streamlit. Mhm. Dan di sini sudah tampil halaman aplikasinya ya, aplikasi web. Berikut adalah penjelasan alur sistem. Ketika aplikasi di-launching, proses dimulai saat aplikasi dijalankan oleh pengguna. Aplikasi akan menginisialisasi seluruh komponen dan memuat antarmuka utama. Yang kedua adalah penerapan CSS yang telah dibuat tadi. Dan yang ketiga, user dapat melakukan navigasi melalui sidebar navigation. Pengguna diarahkan untuk ke home, ke about, ke lists. Ini adalah proses untuk mendeteksi penyakit, ke about me atau data di si pembuat. Kemudian proses deteksi penyakit dimulai di sini. User diminta untuk mengupload file atau foto daun yang diindikasi memiliki penyakit. Kita pilih saja Applescape ini. Nah, setelah berhasil terunggah, user disuruh untuk mengeklik tombol predik atau prediksi untuk pemrosesan terhadap penyakit daun yang dialami. Ketika user memencet predik, model akan membaca. Nah, di sini tertulis model is predicting Applescape. Artinya, model memprediksi bahwa daun apel ini memiliki penyakit Applescape. User juga bisa memilih contoh lain seperti ini. Nah, ketika sudah terupload, user akan memprediksi dan ya, sistem berhasil memprediksi bahwa model is predicting is cedar apple rust atau model memprediksi bahwa daun apel ini memiliki penyakit cedar apple rust. Nah, jadi kesimpulan dari web aplikasi ini adalah berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem deteksi penyakit tanaman berbasis citra digital, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil diimplementasikan secara fungsional menggunakan antarmuka berbasis web dengan framework Streamlit, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar daun dan menerima hasil prediksi secara langsung. Diagram alert system menggambarkan proses kerja yang sistematis, mulai dari peluncuran aplikasi, navigasi antar halaman hingga proses utama prediksi penyakit. Hal ini mempermudah pemahaman alur interaksi antara pengguna dengan sistem, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, fitur prediksi penyakit tanaman bekerja dengan baik, di mana gambar daun yang diunggah dianalisis oleh model CNN dan diklasifikasikan ke dalam satu dari 38 kelas penyakit atau kondisi sehat.
Tiga, validasi input dan pengolahan hasil validasi telah diatur secara interaktif dan responsif sehingga pengguna mendapatkan umpan balik yang jelas, baik ketika terjadi kesalahan input maupun saat menerima hasil analisis. Dan yang terakhir adalah sistem ini dapat menjadi bagian dari solusi pertanian cerdas atau smart agriculture yang membantu pertanian dalam mendeteksi penyakit lebih awal, meningkatkan efisiensi penanganan, serta meminimalisir kerugian hasil panen akibat penyakit tanaman. Kiranya cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.